Kita perbaiki kata-kata ibadah itu jangan menyembah tapi mengabdi. Nah, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita berupa fasilitas rizki apakah badan yang sehat, mata, telinga, tangan, mobil, rumah, tanah, anak, istri, jabatan, dan semuanya itu adalah fasilitas untuk memudahkan kita dalam mengabdi kepada Allah. Betul nggak gitu? Iya. Nah, itulah makanya ketika Anda sebagai pejabat publik untuk mempermudah menjalankan tugas sebagai pejabat, maka Anda diberi inventaris mobil. Betul? Untuk apa? Untuk dipakai dari rumah ke kantor atau ke tempat-tempat tujuan sesuai dengan tugas Anda. Betul nggak? Nah, kalau dibawa buat pergi shopping gimana? Buat pergi shopping, buat jalan-jalan ke Jogja, menyalahi aturan enggak? Menyalahi aturan tidak. Mobil dinas dipakai buat jalan-jalan, enggak. Mobil dinas itu bukan untuk fasilitas keluarga, fasilitas jabatan. Nah, itulah maka kita harus tahu namanya bersyukur itu adalah menggunakan fasilitas sesuai dengan proposal. Itu aja. Kalau tidak, Anda akan dipertanggungjawabkan. Susah banget ya. Tidak susah. Mungkin untuk memulainya kita susah. Apa saja pada tahapan awal, pada permulaan kita akan mengerjakan apa saja, tidak aneh kalau kelihatannya sulit kelihatannya, betul enggak? Tetapi setelah kita mulai dan kita sudah berulang-ulang, setelah terbiasa menjadi mudah enggak? Mudah. Jadi sulit itu awalnya aja, kesananya banyak mudah. Makanya jangan takut kita segera memulai ya. Prinsip kehidupan kita bahwa hidup kita ini dalam rangka mengabdi kepada Allah dan semua fasilitasnya hanya untuk menunjang, mempermudah menjalani tugas kita dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, selanjutnya nanti ada beberapa pesan, tetapi ini dalam rangka menghadapi bulan puasa. Saya menyampaikan pesan khusus kepada kita semuanya bahwa hari Senin kira-kira mungkin ya, besok kan hari Minggu, sehingga malam Senin kita sudah tidak ada kegiatan ceramah lagi. Nanti mulai hari kelima keenam kita baru ada acara nuzul Quran. Nah, dalam rangka menghadap bulan puasa ini saya ingin mengucapkan selamat menghadapi bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah ini. Dengan iringan doa, mudah-mudahan kita bisa menjalani puasa dengan khusyuk. Dan jangan pernah kita khawatir menghadapi bulan puasa, sebab mungkin ada saja orang yang menghadapi puasa ini rada meriang gitu. Terutama orang-orang fakir miskin. Buat makan sehari-hari mereka sedang susah, ditambah masuk bulan puasa, dan biasanya kalau bulan puasa harga sembako merangkak naik. Betul enggak? Yang dulunya tadinya beli petek 2, bulan puasa belinya 1. Karena uangnya nggak cukup. Kenapa barang-barang konsumsi itu meningkat? Karena kamu yang kaya-kaya berfoya-foya, belanjamu terus meningkat selama bulan puasa ini. Itu juga termasuk Anda harus menanggung dosa ketika harga meningkat gara-gara kamu membelinya kebanyakan. Jadi saya harapkan kalau bisa mah dalam menghadapi puasa ini ada satu yang tidak boleh kamu lupakan. Dengan puasa itu hendaknya mengurangi asupan ke dalam tubuh Anda supaya nanti
sel darah putih atau leukosit itu diproduksi dengan sempurna dan jumlahnya itu rasional sekitar 60 sampai 80 ribu sel setiap mililiter itu, sehingga ketahanan tubuh kita menjadi sempurna. Kalau asupannya tetap banyak, maka mungkin itu tidak akan merasakan. Dan yang lucu lagi ada lagi orang puasa kok ternyata tambah gemuk. Ada loh, karena hanya merubah jadwal waktu makan. Yang tadinya makannya siang dirubah jadi malam, tapi asupannya lebih banyak akhirnya. Kenapa? Puasa, nafsu makan kita tinggi lah, percaya nggak? Dengan bulan puasa, masakan apa saja enak semua, betul nggak? Urugnya ping telu, kolaknya berapa macam? Nah itulah. Ibu-ibu pernah nggak ketika akan dioperasi oleh dokter disuruh puasa, betul nggak? Betul nggak? Apa sebabnya? Karena kalau kamu makan itu akan berbahaya. Karena setiap tubuh kita ini terluka, itu pasti akan masuk virus-virus, bakteri-bakteri dan sebagainya, kuman-kuman. Dan nanti ketahanan tubuh kita tidak mampu membasmi kuman-kuman itu. Paham nggak? Makanya puasa. Orang puasa itu sehat. Sumu tasihu. Itu saja. Dan kemudian pesan saya lagi bahwa nanti saya minta yuk nanti jangan sampai ada pertengkaran kapan kita mulai puasa, karena selalu ya yang satu pakai ruya, yang satu pakai hisab. Terserah bagaimana, saya tidak pernah menganjurkan apa-apa, hanya saya menghimbau untuk masyarakat Perbutulan khususnya, yuk kita ikuti keputusan pemerintah saja. Tetapi tolong jangan menyalahkan apabila ada orang menggunakan tolok ukur yang berbeda sehingga puasanya hari Selasa. Sudah, jangan menyalahkan, kita ikuti saja apapun jadi putusan pemerintah. Dasarnya apa? Dasarnya karena pemerintah ini satu pemerintah legal. Kemudian juga timnya ini diangkat dari tenaga-tenaga ahli. Yang ketiga, mereka juga diangkat sumpah. Yang keempat juga diberi SK, surat keputusan, ada tanda tangannya, ada stempelnya, betul nggak? Yang kelima, didukung dengan alat-alat teropong yang canggih, sehingga masih kurang yakin juga. Ya udahlah, ikuti yang lebih kita yakini kebenarannya. Itu saja. Tapi tidak menyalahkan siapapun yang mungkin awal puasanya berbeda. Tolong bulan puasa ini jangan diciderai dengan pertengkaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya barangkali kita dengan biasa tanya jawab dulu. Masih ada waktu 15 menit lagi. Diucapkan terima kasih kepada guru kita Buya Syakur Yasin yang telah menyampaikan urayanya. Satu hal yang harus kita catat dan kita usahakan untuk bisa menjadi orang yang bahagia adalah memikirkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Ingat, kenang, dan syukurilah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bergaul dengan orang-orang di bawahnya, dengan orang fakir miskin, sehingga kita bisa bersyukur dengan keadaan yang kita miliki. Nabi Muhammad juga memerintahkan untuk menjenguk orang sakit supaya kita bisa bersyukur dengan kesehatan yang kita miliki. Nabi Muhammad juga memerintahkan untuk bertakziah kepada yang meninggal, sehingga kita harus bisa memaksimalkan usia yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Maka jalan-jalan yang paling bisa membuat kita bersyukur adalah ke rumah sakit dan juga kepada
orang-orang yang di bawah kita. Itu saja. Ciptakan surgamu di dunia ini, maka insya Allah engkau akan masuk surga kelak di yaumil qiyamah. Amin. Dan mari kita masuki sesi tanya jawab. Karena Kang Arif berhalangan, maka untuk sesi tanya jawab dimohon dengan kesediaannya kepada Komandan Ubed untuk bisa memandunya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mangga. Kami persilakan. Kita 3 penanya saja ya, karena kebetulan malam ini Buya juga ada pengajian lagi di Budur, maka kita batasi 3 penanya, singkat, padat, dan jelas. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Buya mau nanya soal minta penjelasannya tentang belajar tanpa guru, itu gurunya itu setan. Mohon penjelasannya Buya. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak kedengeran. Coba Kang Ubed diulangi lagi. Ya, belajar tanpa guru dan gurunya adalah setan. Nah, minta penjelasan tentang itu Bu ya. Memang iya betul. Man ta'allama bi ghairi syaikhin wa syaikhuhu syaitan, itu sangat populer sekali. Tapi itu dalam rangka orang belajar ilmu ruhaniyat, bukan ilmu syariat. Kalau ruhaniyat itu nanti hubungannya dengan setan, dengan jin, dengan malaikat, dengan rohani, kan gitu. Jadi jangan nyelonong sendiri, nanti bisa disesatkan. Siapa yang datang? Setan yang datang. Apalagi sekelas Anda. Nabi Ibrahim sendiri itu pernah digoda oleh setan, datang mengaku sebagai Tuhan. Hanya saja untung beliau dibimbing Allah, akhirnya sadar ini pasti setan. Masa Allah nongol di depannya ngaku jadi Tuhan? Langsung dia ambil batu, dilemparin setan itu, dan setan lari terbirit-birit akhirnya. Dan peristiwa itu sampai sekarang dilakukan napak tilas setiap tahun, yaitu balang jumroh. Nah sekarang kalau Anda tanpa guru, bayangkan kalau yang datang setan gimana? Terjebak. Oleh itulah maka setiap zaman di mana saja ada saja orang yang ngaku nabi, ketemu malaikat Jibril, betul nggak? Itu datang betul, tapi setan yang datang. Lalu diberi kesaksian, bisa sembar-sembur kayak oleh dumung kah? Terus waras kan kalian kah? Nah itulah akhirnya di ujungnya hanya penipuan saja. Saya anehnya kok nggak kapok-kapok ya? Ada orang tertipu sampai ratusan juta, miliaran, kasus masalah penggandaan uang, masih nggak kapok lagi. Ini ada lagi yang begitu tuh, banyak juga korbannya lagi. Goblok aja di opini besi. Iya. Jadi kalau urusannya syariat, baca kitab fikih tentang syarat rukun sholat, yang membatalkan sholat, yaitu silakan baca, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda masuk hutan, bertapat di hutan, berwirid yang macam-macam, nah itu ya tolong ada gurunya dong, betul nggak? Dan saya sendiri bukan katanya, tapi saya pernah melakukan penelitian. Saya beli buku-buku hikmah tentang wafak-wafak, jimat-jimat. Itu bisa Anda beli di toko At-Tamimi, di toko kitab-kitab agama. Itu banyak sekali, ada semuanya wafaknya, untuk mahabbah, untuk tafrik, untuk tauji', untuk segala macam ya, untuk menceraikan suami istri, untuk kemat, penglarisan, warungnya laris, kan begitu, pengen punya anak, ada semuanya itu. Tapi ternyata ketika saya cek bentuk wafaknya, terdapat beberapa kekeliruan, kesalahan. Nggak pakai kaidah wafaknya itu, makanya saya perbaiki semuanya itu. Jadi seorang mursyid pun juga ya belum tentu dia mengetahui
pengetahuan dasar tentang membuat wafak. Makanya pulanya maka banyak sekali wafak-wafak yang basah. Basah kok belum bledogga. Iya, plepes gitu. Iya, akhirnya sembar sembur warase beli oli bacine bae kan gitu. Jadi di samping Anda perlu ada seorang mursyid, juga Anda berhati-hati mencari seorang mursyid. Tidak semua orang yang mengklaim mursyid itu memang dia betul-betul mursyid. Tetapi saya kasih tahu bahwa sebetulnya bukan murid mencari mursyid. Akhirnya mursyid itu sendiri yang mencari murid. Karena bagaimanapun ada langkah-langkah estafet mereka itu dicari. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mencari calon-calon wali abdal, mencari. Orang nggak mencari dia mencari supaya nanti formasi itu tetap jangan sampai ada kekosongan. Sengaja dibuat seperti itu. Jadi perlu kita ketahui. Nah, ada